Negara hukum dan demokrasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara hukum adalah tubuh dan demokrasi adalah ruh. Tubuh tanpa ruh tak akan bermakna apa-apa. Ruh tanpa tubuh tak akan terlaksana apa-apa. Aku Aulia RA 25120111305 akan menjelaskan negara hukum dan juga demokrasi serta bagaimana analisisnya dengan Indonesia per hari ini. Sebelum membahas tentang analisis, mari kita bedah dulu pendefinisian dari negara hukum dan juga demokrasi. Negara hukum secara definisi adalah suatu negara yang mana terdapat supremasi hukum di dalamnya, di mana kekuasaan tertinggi berada pada hukum, bukan pada lembaga atau pada golongan tertentu. Selain supremasi hukum atau posisi di mana hukum adalah kekuasaan paling tinggi, ada juga yang namanya equality before the law, di mana semua orang sama di mata hukum, tidak melihat kasta, tidak melihat jabatan dan latar belakang apapun itu, semuanya sama rata, sehingga seharusnya tidak ada istilah yang keluar bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selanjutnya ada asas legalitas. Jika sobat hukum biasanya memaknai asas legalitas sebagai tidak ada satupun tindakan yang bisa dijatuhi hukuman sampai ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dalam konteks ini, dalam konteks negara hukum, asas legalitas dapat dimaknai sebagai bahwasanya segala bentuk tindak tanduk pemerintah harus berdasarkan asas hukum yang jelas, harus berdasarkan undang-undang yang jelas dan memiliki sumber yang mempertimbangkan kemaslahatan. Selanjutnya, ada juga pengadilan yang independen. Apa itu pengadilan yang independen? Pengadilan yang independen dalam konteks ini adalah pengadilan yang tidak diintervensi oleh satu apapun itu, entah itu kekuasaan, jabatan, ataupun lembaga lain, bahkan urusan pribadi hakim sekalipun. Sehingganya seharusnya per hari ini tidak ada istilahnya publik tidak mempercayai aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di sini bukan hanya sekedar hak untuk hidup, tetapi juga hak untuk berbicara dan hak untuk merasa aman. Maka dari itu seharusnya per hari ini di Indonesia tidak ada istilahnya pembungkaman, baik itu pembungkaman media ataupun perorangan, baik itu tapol aktivis ataupun tapol jurnalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologis dapat dimaknai sebagai demos, yaitu rakyat, dan juga kratos, kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang mana kedaulatan rakyat ada di dalamnya. Abraham Lincoln sendiri memaknai demokrasi sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Dalam demokrasi ada beberapa poin-poin penting. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemilu berkala, partisipasi publik, kebebasan sipil, dan juga perlindungan minoritas. Nah, apa hubungan simpul dari negara hukum dan juga demokrasi? Seperti yang telah aku sampaikan di awal, negara hukum adalah tubuh, demokrasi adalah ruh. Nah, dari situ bisa juga kita maknai bahwasanya demokrasi adalah awal dari segalanya, adalah dasar fundamental suatu negara, bentuk negara. Dan hukum adalah produk yang akan menjadi pagar di sana. Apabila suatu negara demokrasi tidak memiliki hukum, maka akan rentan terjadinya tirani. Biasanya teman-teman mungkin mendengarkan tirani itu untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan ya. Nah, dalam konteks ini, tirani yang terjadi adalah tirani mayoritas. Bayangkan apabila kita negara demokrasi sedang memilih sesuatu. Contoh, negara ini mau kita bawa ke arah mana, A atau B. Tanpa adanya hukum, maka pemilihan ini akan dimenangkan oleh mayoritas dan tidak ada penjaga-penjaga lainnya, tidak ada pagar-pagar lain yang akan membatasi wewenang dari pemilih mayoritas. Contoh, mayoritas memilih arah A, maka ya sudah, tidak akan lagi dipertimbangkan pertimbangan B, dan pun ini akan memunculkan yang namanya mastat atau negara kekuasaan. Selanjutnya, apabila negara hukum tidak memiliki demokrasi atau ruh yang berarti, maka hukum-hukum yang dibentuk dan dijalankan akan bersifat kaku dan dingin dan tidak menyesuaikan dengan apa keperluan rakyat, sehingga dari situ juga rentan terjadi yang namanya mastat atau negara kekuasaan berdasarkan hukum, sehingga hukum dijadikan alat politik untuk kekuasaan itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis.
Setelah membahas dasar dan juga unsur, mari kita bahas dengan analisis dengan keadaan Indonesia per hari ini. Membahas tentang negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, sudah tertuang dalam undang-undang, jelas dan lugas. Akan tetapi pada praktik lapangan, rakyat kita justru kurang mempercayai aparat penegak hukum. Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menunjukkan adanya kinerja aparat penegak hukum yang kurang profesional. Hal ini kerap kali dikaitkan dengan layanan pengaduan serta penjatuhan hukuman yang kerap dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas, membuat publik merasa enggan untuk terlalu mempercayai aparat penegak hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak pernah tuntas dan justru menjadi bahan jualan tiap kali pemilihan presiden. Pada faktanya teman-teman, kasus pelanggaran HAM di Indonesia cukup banyak. Tragedi 65, tragedi 98, Tanjung Priuk, tragedi Talang Sari, pembunuhan Munir Setalip, hilangnya Winji Tukul, dan masih banyak lagi. Hal-hal itu tidak pernah diusut sampai tuntas sampai dengan saat ini. Maka dari itu bisa teman-teman lihat terdapat aksi yang namanya aksi Kamisan yang dilakukan setiap hari Kamis dengan pakaian hitam. Aksi Kamisan adalah bentuk bukti bahwasannya per hari ini Indonesia tidak pernah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam aksi Kamisan, tidak hanya penyintas, ada pun simpatisan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Per hari ini sendiri teman-teman, kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum benar-benar diusut sampai tuntas. Pergerakannya selalu stagnan di bagian lembaga. Nah, dengan tidak diusutnya pelanggaran HAM di Indonesia teman-teman, ini justru menjadi sebuah pertanyaan bagaimana negara hukum yang katanya mengakui hak asasi manusia akan tetapi tidak menuntaskan pelanggaran HAM di negara itu sendiri. Perlu dipertanyakan itu. Selanjutnya, terkait dengan demokrasi. Membahas demokrasi artinya membahas partisipasi publik. Kalau teman-teman ingat, ada yang namanya Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu hukum yang menghimpun beberapa peraturan-peraturan di dalamnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau teman-teman ingat juga, Omnibus Law ini disahkan di jam yang dimana masyarakat sudah waktunya beristirahat. Dan pun bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja yang terhimpun dalam Omnibus Law ini sempat menjadi undang-undang yang kontroversial, RUU yang kontroversial. Tak hanya tentang naskah akademik, akan tetapi tentang isinya yang juga dianggap kurang menguntungkan untuk buruh atau rakyat kita, yang justru malah menguntungkan investor-investor dan juga perusahaan, seperti fleksibilitas jam kerja dan tiadanya undang-undang atau peraturan terkait perjanjian kontrak waktu kerja dan juga terkait pesangon serta gaji dan juga cuti. Yang mana terkait cuti ini sendiri yang aku tahu bahwasanya tidak akan di stop terkait cuti melahirkan dan juga cuti haid, akan tetapi itu bakal dipotong gaji. Selanjutnya terkait kedaulatan rakyat. Belum lama ini ada narasi tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Itu akan mencederai poin dari kedaulatan rakyat. Meskipun DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi teman-teman, dalam negara demokrasi sudah seharusnya ada kontestasi yang dimana publik terlibat secara langsung. Dengan adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka kita baru saja mencederai kedaulatan rakyat dan tidak mengikut sertakan rakyat dalam kontestasi dan juga pesta demokrasi. Selanjutnya, penyiraman air keras terhadap aktivis kontras yakni Andri Yunus, penahanan aktivis bernama Laras terkait story Instagram yang mengkritik aparat penegak hukum dan juga aktivis-aktivis yang diculik, yang terluka dan juga menjadi tapol dari tragedi Agustus 2025 kemarin. Hal ini membahas terkait kebebasan sipil untuk mengkritisi dan juga berhimpun untuk mengkritisi pemerintah. Dalam negara demokrasi sudah seharusnya kebebasan sipil ini ditegakkan karena ini adalah salah satu unsur dari negara demokrasi. Akan tetapi teman-teman, jika teman-teman perhatikan per hari ini ada banyak sekali tapol yang ditahan karena mengkritisi pemerintah dan juga bersuara. Padahal sudah seharusnya dalam negara demokrasi rakyat diikut sertakan dalam pengawasan dan juga kontrol terhadap pemerintah. Namun per hari ini Andri Yunus yang mengkritisi terkait remilitarisasi justru disiram dengan air keras oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pasti masih cukup relevan dengan instansi tersebut. Selanjutnya, terkait perlindungan hak minoritas. Teman-teman, di Indonesia sendiri ada banyak sekali kelompok-kelompok minoritas, dan pun kehidupan bukan hanya tentang mayoritas kan. Akan tetapi,
terhitung setidaknya ada 1.000 gereja yang telah dibakar per hari ini, dari masa reformasi sampai per hari ini. Angka ini menyentuh 162 pada masa B.J. Habibie dan 320-an di era Gus Dur. Hal ini menjadi tanda seru untuk kita semua untuk menjaga kaum-kaum minoritas di Indonesia ini. Mengingat ada enam agama yang diakui secara sah oleh Indonesia, sudah seharusnya agama-agama minoritas pun mendapatkan haknya dan merasa aman dan nyaman untuk beribadah, bukan justru diganggu. Tak hanya tentang pembakaran gereja, tetapi banyak sekali kesulitan teman-teman minoritas ini, baik pun Nasrani ataupun agama-agama lain, untuk beribadah dan juga beraktivitas. Hal ini dikarenakan tidak sedikit angka orang-orang intoleran dari pihak mayoritas. Dalam negara demokrasi sudah seharusnya kasus-kasus yang telah saya sebutkan ini tiada, mengingat itu adalah bentuk pencederaan terhadap unsur-unsur demokrasi seperti partisipasi publik, kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, dan juga hak minoritas. Teman-teman, per hari ini Indonesia bisa dikatakan negara hukum yang berdemokrasi secara tertulis, secara formal. Tetapi nyatanya pada praktek lapangan banyak sekali kebobrokan yang terjadi dan justru mencederai apa yang kita yakini secara formal dan tertulis. Bahkan di undang-undang pun telah ditegaskan bahwasanya kita negara hukum. Namun seperti yang sudah saya jabarkan, bahwasanya perlu dipertanyakan apakah benar secara fakta lapangan bahwa kita adalah negara hukum, atau apakah undang-undang itu pada akhirnya hanya menjadi hiasan semata dalam hukum tertulis. Ini dia penjelasan tentang unsur, definisi, dan juga analisis saya. Terima kasih. Saya Aulia RA 25120111305. Sampai jumpa.